Terima kasih Anda masih bersama kami di Net 12. Sheila, kamu kalau misalkan ke Bali, selain ke pantai, biasanya agenda apa atau kegiatan apa yang biasanya suka kamu lakukan? Kalau di Bali aku paling suka menikmati nuansa tradisional di sana, masyarakatnya, budayanya gitu. Misalnya apa? Misalnya nih kalau belanja, aku suka banget ke pasar-pasar tradisional ya, Sak. Wah, Karena bisa keren. menemukan kreasi-kreasi unik mereka gitu. Benar-benar, karena kalau kamu belanja ke pasar tradisional, memang jangan lupa nih untuk belanja kain khas tradisional Pulau Dewata. Karena Betul, cantik-cantik Sak. banget. Cantik-cantik banget. Nah ini ada Giovanni Anggasta dan Alma Silva yang berplesir ke desanya para penenun di Karanganyar. Bali, surganya para pelancong. Beragam destinasi wisata ada di sini. Hamparan sawah, pegunungan, dan pantainya siap memanjakan wisatawan. Bukan hanya pemandangan, Bali juga terkenal dengan ragam kesenian dan kerajinan tradisionalnya. Kerajinan khas Bali yang tak kalah terkenal adalah kain tenun dan songketnya. Desa Sideman di Kabupaten Karangasem adalah salah satu wilayah yang terkenal sebagai penghasil kain tenun dan songket Bali. Selama ratusan tahun, kain tradisional ini berhasil mempertahankan eksistensinya. Nah, salah satu tenun Bali yang terkenal adalah endek. Mumpung sedang berlibur di Pulau Dewata, saya tertarik mengulik lebih jauh tentang tenun endek di Desa Sideman. Saya pun bertemu dengan seorang pemilik usaha kain tenun endek, Iwayan Suartana alias Kawi. Mendirikan usaha berlabel Bali Artanadi, Kawi tergerak melestarikan warisan leluhurnya. Ya, semata-mata sebenarnya kita mempertahankan budaya. Karena tenun tradisional itu hampir punah gitu. Kalau kita tidak bangkitkan kembali sebagai generasi penerus, tenun ini akan tidak ada lagi. Keindahan tenun endek terlihat dari paduan warna-warninya. Sehelai tenun endek dijual mulai dari 250.000 hingga jutaan rupiah. Harga mahal karena tenun endek diproses manual. Jika dikerjakan sendiri, tenun endek dapat memakan waktu hingga 2 bulan. Untuk memenuhi permintaan pasar, Kawi pun dibantu belasan pekerjanya. Prosesnya cukup rumit. Sehelai kain bermula dari benang-benang putih ini. Benang-benang yang dipintal pada papan kemudian digambar sesuai pola yang diinginkan. Pada kain endek, pola digambar dengan ikatan-ikatan tali. Hasilnya nanti menyerupai bentuk bintang. Ini adalah salah satu tahapan awal dari membuat kain tenun. Di papan ini kita bikin dulu nih polanya. Nah, di pola ini kita ada 97 buli atau 97 ikatan simpul. Nah, setiap simpulnya ini mempunyai sekitar 247 helai benang. Setelah gambar pola terlihat, benang pun siap diwarnai. Ya, karena ini kan fungsinya yang diikat itu tidak kena warna. Oh, jadi diikat dulu baru dicelup ke warna. Berarti yang diikat ini tidak kena warna. Dasarnya diwarnain. Ini kan ada beberapa warna tali. Nah itu kalau tali merahnya dibuka, dikasih warna apa? Itu warna merah atau warna kuning. Pewarnaan benang menggunakan bahan sintetis. Agar paduan warna kain menarik, penenun harus memiliki kemampuan harmonisasi warna. Seluruh benang yang telah diwarnai kemudian dijemur, baru kemudian ditenun. Hanya diperlukan waktu sehari untuk menenun kain endek sebanyak 2,25 meter. Kalau dilihat sih sepertinya mudah. Saya pun dengan percaya diri menawarkan untuk membantu. Wah, ini sekucinya ya Bu ya? Sekucinya aku kurang apa, genjotnya kurang kencang? Kurang ditarik. Oh, kurang ditarik. Tapi salah ya Bu ya, sekucinya nggak sampai masuk. Susah juga ternyata nih untuk nenun kain endek. Nggak bisa asal genjot aja karena tiap benangnya ini dia udah punya gambarnya, udah diwarnain. Jadi untuk membuat sebuah pola kain endek gitu. Dan tadi saya nyoba udah sampai keringetan, genjotnya salah aja gitu. Kalau Ibu Murni dulu belajarnya 1 minggu udah langsung bisa. Keren. Coba lagi ya Bu ya. Dalam bekerja, para penenun mendapat upah Rp50.000 per hari.
Setiap hari ada 15 tenun endek diproduksi, tenaga penenun didominasi oleh perempuan. Usai ditenun, prosesnya masih berlanjut. Kain endek ini harus diberi pewarna alami yang diolah dari aneka tumbuhan seperti daun mangga, cempaka, dan rijasa. Daun itu direbus, dan Iya? direbus, dibiarin, Oh, diendapkan gitu. sudah diendapkan, sekarang dipakai merendam. Prosesnya pada akhirnya dicelup ke warna Warna alam alam. ini. Oh, gitu ya. Perendaman dengan pewarna alami akan memberikan efek kelanu pada kain. Tapi inilah yang menjadi ciri tenun endek, yaitu kesan klasik. Ya kayak endek dewasa ini sudah bertransformasi menjadi berbagai banyak bentuk dan lebih fashionable, seperti bisa dibentuk jadi baju busana seperti ini ataupun tas cantik seperti yang saya pakai. Kain tenun endek sekarang sering diaplikasikan pada beragam produk fashion. Endek bahkan telah diekspor ke luar negeri. Selain endek, kain khas Bali lainnya adalah songket. Membutuhkan waktu lama untuk menenun kain dari zaman kerajaan Bali ini. Meski menggunakan alat lebih sederhana, prosesnya lebih rumit. Penenun bahkan bisa bekerja berbulan-bulan untuk menghasilkan selembar kain. Pantas aja ya harga selembar kain songket ini bisa sampai jutaan rupiah. Bayangin aja nih, untuk bikin pola bentuk bunga ini aja harus masukin benang warna-warninya satu persatu. Semua dilakukan oleh tangan. Nah, kalau Ibu Komang ini bisa melakukannya dalam waktu 15 hari untuk buat satu lembar kain. Keterampilan membuat songket diwariskan turun-menurun. Seperti Niluh Purnami yang telah belajar tenun sejak kelas 5 SD. Kini di usia 15 tahun, ia mampu membantu perekonomian orang tuanya. Bisa buat kerja sampingan juga kalau dijual juga kamennya kan dapat 800 buat bayar sekolah juga. Niluh Purnami hanya sebagian dari remaja Bali yang masih tekun menenun kain Bali. Sekarang menjadi kendala adalah tenaga kerja. Jarang anak-anak muda itu mau menenun. Pasti dia akan pergi ke kota mencari pekerjaan, menjadi penjaga toko dan lain sebagainya. Tetapi kalau memang betul-betul dia mencintai budayanya, marilah kita sama-sama berbuat. Ironisnya, meski pembuatan kain tenun sangat rumit, masih banyak calon pembeli yang menawar dengan harga murah. Pernah, bahkan ada yang 500, kadang 300. Susahnya bikin songket itu dia nggak tahu. Kita menjual juga tidak bisa mahal kalau belum mengerti tentang tenun. Kalau sekarang kita sudah setiap kita pameran Jakarta, kemana di luar Bali, nah, kita harus menyampaikan kepada konsumen bahwa inilah tenun yang betul-betul pekerjaan itu sangat rumit. Dahulu kain tenun dan songket Bali hanya dimiliki oleh kaum bangsawan. Tapi kini kain tenun dan songket dapat dimiliki siapapun. Di Bali, kain tradisional ini kerap digunakan saat acara-acara penting atau juga saat sembahyang di pura. Giovanni Anggasta, Alma Silva melaporkan untuk NET. Ini ngomongin soal Bali, kemarin aku ingat telah terselenggara Ende Karnaval ya, saat Yes, di betul mana sekali. ada ratusan model memperagakan ragam kreasi busana Ende. Betul sekali, kurang lebih ada sekitar 19 jenis kain dan juga motif khas Ende. Betul. Tapi ada sayangnya nih, Shil, meskipun Kenapa? cantik-cantik, tapi ternyata semakin kesini perajin dari Ende ini semakin jarang ditemukan. Nah, kamu tahu nggak, oleh karena itu kemarin temanya adalah Flora. Jadi ragam oke. kreasi tenun ikat Bali ini desainernya adalah desainer lokal. Betul sekali. Tentu tujuannya adalah untuk membangkitkan gairah kreasi dan juga industri Ende untuk menunjang pariwisata dan perekonomian Kabupaten Buleleng. Seru banget kalau Seru bisa banget. lihat ya.